Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan bahas tentang pengantar investasi. Pada mata kuliah, investasi dan pasar modal syariah. Jadi sebenarnya investasi itu apa sih? Gitu. Jadi kita harus tahu dulu pengertian dari investasi. Jadi investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan yang di masa akan datang. Jadi biasanya orang-orang yang berinvestasi itu dia mempunyai komitmen atas sejumlah dana yang saat ini atau sumber daya lainnya. Untuk apa? Dan dilakukannya itu untuk investasi, untuk mendapatkan apa tujuannya, memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Jadi pasti orang-orang yang berinvestasi itu mengharapkan keuntungan di masa yang akan datang. Kemudian tujuan dari investasi ini sendiri yaitu yang pertama adalah mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa depan. Kenapa sih bisa dikatakan hidup yang layak itu? Karena biasanya investasi itu akan mempengaruhi kehidupan seseorang. Misalnya orang-orang yang memang dia care atau aware tentang investasi, tentang masa pensiunnya. Itu dana pensiunnya itu sudah diinvestasikan dari masa dia kerja gitu. Jadi pasti akan berbeda dengan orang-orang yang tidak berinvestasi untuk masa tuanya gitu. Jadi dengan adanya investasi itu dia akan mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa depan. Kemudian yang kedua adalah mengurangi tekanan inflasi. Jadi biasanya investasi itu dia itu pergerakannya itu pasti akan di atas inflasi gitu. Jadi returnnya atau dia itu keadaan dari investasi itu pasti dia itu akan berada di atas dari inflasi, sehingga kalau kita berinvestasi value dari aset kita itu pasti lebih tinggi daripada inflasi. Jadi sebenarnya kenapa sih kita perlu dari melakukan investasi? Jadi kita bisa lihat sendiri dari gambar di sini itu graf. Jadi dia itu di sini ada value-nya atau nilai, kemudian di sini adalah time-nya atau waktunya. Jadi kita bisa lihat di sini ada beberapa 3 garis, yang merah, biru, dan hijau. Kita asumsikan di sini yang merah adalah uang gitu. Jadi ada uang, inflasi, dan aset. Jadi dengan nilai yang sama pada saat ini, uang itu akan dalam kurun waktu ke depan itu lambat laun yaitu akan mengalami penurunan nilainya. Semakin lama itu akan mengalami penurunan uangnya, nilainya gitu. Jadi misalnya kita contohkan adalah uang hari ini 100.000 itu tidak sama dengan uang 100.000 di masa yang akan datang gitu. Kenapa? Karena adanya inflasi, karena ada penurunan nilai dari uangnya tadi itu. Jadi kemudian di sini ada inflasi. Jadi inflasi di sini dia itu trennya itu naik, namun tidak terlalu tinggi gitu. Naik turun, namun dia trennya naik. Sedangkan kalau uang tadi itu trennya tadi itu turun gitu, dan uang tadi itu berada di bawah inflasi. Sedangkan kalau misalnya aset investasi ini dia trennya fluktuatif, namun dia cenderung ke tren naik lebih tinggi daripada inflasi. Misalnya kita punya aset nih, asetnya diinvestasikan. Jadi pada waktu yang akan datang itu pasti aset kita itu berada di atas daripada inflasi gitu. Di sini bisa kita baca nilai uang semakin lama akan semakin menurun akibat dari inflasi. Investasi bertujuan untuk menjaga nilai aset dari inflasi. Bahkan diharapkan dapat bertumbuh meningkatkan nilainya mengalahkan inflasi. Gitu. Kemudian di sini ada dasar-dasar orang memutuskan untuk berinvestasi. Yang pertama yaitu adanya return yang diharapkan investor dari investasi yang dilakukannya, merupakan komposisi atas biaya kesempatan atau opportunity cost dan risiko penurunan daya beli akibat adanya pengaruh inflasi. Jadi biasanya si investor tadi itu melakukan keputusan investasi dia adanya return yang diharapkan. Jadi atas apa? Atas biaya kesempatan. Jadi kalau misalnya uangnya atau asetnya diinvestasikan, pasti dia tidak mempunyai kesempatan untuk menikmati atau memanfaatkan uang tersebut gitu. Kemudian adanya risiko daya beli, sehingga dia memutuskan atau dia mengharapkan adanya return. Jadi return di sini ada dua. Yang pertama return expected return atau return yang diharapkan, kemudian adanya
real return atau adanya actual return. Jadi dia biasanya kita mengharapkan returnnya berapa, namun dia pas secara kenyataannya itu belum tentu sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Kemudian yang kedua adalah risiko. Jadi seseorang itu memutuskan berinvestasi karena adanya resiko. Gitu. Contohnya tadi resiko dari inflasi dan lain sebagainya. Dengan adanya resiko tadi itu dia memutuskan untuk berinvestasi. Kemudian seseorang sebelum memutuskan untuk berinvestasi itu harus ada prosesnya gitu. Jadi kita sebelum memutuskan berinvestasi kita harus proses dulu. Yang pertama adalah penentuan tujuan keuangan. Karena kita setiap orang itu mempunyai tujuan keuangan yang berbeda-beda. Gitu. Contohnya misalnya apa? Misalnya si A memiliki tujuan keuangan dalam 1 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan itu untuk membeli mobil atau membeli rumah. Berbeda dengan si B. Si B tadi itu tujuan keuangan dia itu dalam waktu 3 tahun itu ingin pergi haji misalnya. Dana hajinya terkumpul. Itu berbeda-beda. Makanya kita harus menentukan tujuan keuangannya atau apa. Dalam waktu 1 tahun apa, 2 tahun, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah penentuan kebijakan investasi. Jadi penentuan kebijakan investasi itu bagaimana kita penentuan dalam mengalokasikan asetnya. Pendistribusian dananya itu ke dalam beberapa jenis aset gitu. Jadi tidak satu jenis asetnya. Jadi kan kalau berinvestasi itu bisa ada namanya investasi di aset real, investasi di sektor real, sektor finansial. Jadi jenisnya itu ada beberapa. Gitu. Jadi jangan kita berinvestasi pada satu hal saja gitu. Kemudian yang ketiga adalah pemilihan strategi portofolio. Jadi biasanya kita kalau sudah berinvestasi itu ada namanya portofolio kita, portofolio investasi. Jadi semua aset-aset kita. Jadi strategi portofolio ini ada yang aktif dan ada yang pasif. Kalau yang aktif dia itu contohnya misalnya kalau di saham misalnya. Kalau di pasar modal dia itu kalau aktif dia itu selalu aktif trading gitu. Misalnya day trading, kemudian swing trading, atau dia bahkan scalping gitu. Jadi kalau misalnya day trading itu kan trading transaksi harian gitu, sedangkan kalau swing biasanya per bulan, 1 minggu. Kemudian yang paling ekstrim itu adalah dia itu scalping. Scalping itu bisa 1 hari atau dalam 1 menit itu bisa dia dalam bertransaksi jual beli gitu. Kemudian kalau misalnya portofolio pasifnya kita mau menjadi investor aja gitu. Kalau yang tadi itu kan dia menjadi trader. Kemudian kalau yang pasif tadi itu dia sudah membeli, kemudian dia itu ya dibiarkan saja. Dia hanya mengharapkan keuntungan dari dividen, pembagian dividen dari perusahaan itu. Jadi kita harus memilih dulu. Hal ini strategi portofolio ini juga sebelum melakukan pemilihan strategi portofolio ini kita juga harus tahu bagaimana karakteristik dari kita gitu. Money personality-nya harus tahu. Kemudian yang keempat adalah pemilihan aset. Jadi pemilihan aset-aset yang akan dimasukkan dalam portofolio. Jadi kita juga harus memilih nih aset-aset apa saja yang akan kita masukkan dalam portofolio kita. Portofolio investasi itu tadi. Jadi di sini juga kita harus memilih sesuai apa. Kita harus research dulu misalnya si perusahaan A bagaimana kalau investasi di aset ini, bagaimana dampak keuntungan dan kelebihan dan kekurangannya itu gitu. Kemudian yang kelima adalah pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita sudah investasi, kita juga harus mengukur nih dan mengevaluasi bagaimana sih portofolio kita itu, kinerja portofolio kita apakah menguntungkan ataukah dia itu sebaliknya. Jadi kalau misalnya sudah mengevaluasi, kita bisa melakukan tindakan-tindakan ke depannya. Apakah misalnya kalau dia banyak ruginya, bagaimana nih tindakan selanjutnya? Apakah kita harus lebih ekstrim dalam risetnya dan lain sebagainya gitu. Oke, mungkin sekian untuk kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.